Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Borasilain dengan NIM 25030117. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan. Langsung saja, soal nomor 1 tentang cuma transfer ilmu versus memanusiakan manusia. Menurut saya, kalau pendidikan cuma dianggap sebagai transfer ilmu, itu kesannya kayak kita cuma dijadikan flash disk yang dicolok sama dosen atau guru buat dipindahin data-datanya. Kita cuma disuruh hafal rumus atau teori buat lulus ujian. Efeknya apa? Di sekolah suasana belajar jadi ngebosenin dan kaku banget. Karena guru jadi pusat segalanya atau teacher center. Beda banget sama konsep membentuk manusia seutuhnya. Di sini kita nggak cuma diasah otaknya, tapi juga mental, etika, dan fisik. Kayak konsepnya Ki Hajar Dewantara. Implikasinya, sekolah bakal lebih asik karena bakat tiap siswa dihargai. Nggak cuma yang pintar matematika aja yang bakal dianggap hebat. Nah, sekolah itu juga jadi tempat buat nemuin jati diri kita, bukan cuma tempat cari nilai. Oke, soal nomor 2. Kenapa teori dan realita itu sering nggak nyambung? Nah, sering banget kita dengar tujuan pendidikan itu biar kita berakhlak mulia dan cerdas. Tapi di lapangan kok beda? Nah, itu ada 2 faktornya. Yang pertama, faktor struktural, yaitu ini tuh tentang masalah fasilitas yang nggak rata. Jujur aja, gimana mau cerdas bareng kalau sekolah di pelosok buat dapat sinyal dan buku aja susah. Sementara di kota-kota besar fasilitasnya mewah banget. Lalu kurikulum kita juga sering terlalu berat. Jadi guru cuma fokus kerja tayang materi daripada mikirin siswanya beneran paham atau enggak sama sekali. Nah, selanjutnya faktor kultural. Di masyarakat, ijazah dianggap lebih sakti daripada skill. Akhirnya, banyak yang pilih jalan pintas, kayak nyontek atau titip absen demi dapat gelar. Jadi, tujuan membentuk karakter jujur tadi kalah sama gengsi pengen dapat nilai bagus di atas kertas. Oke, soal nomor 3. Pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan itu kayak pedang bermata dua di masyarakat. Oke, agen perubahan. Pendidikan bisa jadi tangga buat naik kelas. Contohnya, ada anak petani yang bisa kuliah lewat beasiswa, terus jadi sarjana dan sukses. Dia bisa merubah nasib keluarganya dan bawa pandangan baru di desanya. Kemudian alat reproduksi sosial. Tapi di sisi gelapnya, pendidikan bisa bikin yang kaya tetap kaya, yang miskin makin susah ngejarnya. Contohnya, anak orang kaya bisa masuk sekolah elit dengan fasilitas oke, yang bikin mereka makin pintar dan dapat koneksi bagus. Sementara yang kurang mampu mentok di sekolah yang fasilitasnya seadanya. Akhirnya struktur sosial ya gitu-gitu aja, nggak berubah sama sekali. Soal nomor 4. Keluarga, sekolah, dan masyarakat tripusat. Ketiga lingkungan ini tuh kayak kaki meja, kalau satu patah bakal miring semua. Oke, keluarga itu pondasi paling utama. Kalau di rumah nggak dapat kasih sayang atau didikan dasar, anak bakal cari pelarian di luar. Lalu sekolah, tempat belajar disiplin dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Kalau di masyarakat, tempat kita praktek langsung. Nah, di sekolah kan diajarin jujur, tapi di lingkungan pergaulan malah diajarin atau ngajakin yang nggak benar. Itu buat anak tuh pasti bingung. Kalau salah satu fungsi nggak berfungsi, bakal terjadi gap. Contohnya, anak tuh pinter banget di sekolah, tapi di rumah nggak diurusin.
Bisa-bisa anak itu bakal pintar tapi nggak punya etika atau attitude. Jadi semuanya tuh harus kompak biar karakter kita kebentuk beneran. Soal nomor 5, dampak kurikulum sering ganti ini yang bikin kita tuh sering pusing sama mahasiswa dan guru. Nah, guru tuh jadi capek di administrasi, baru aja paham cara bikin RPP kurikulum yang lama, udah disuruh ganti lagi. Waktu guru buat mikirin metode ngajar yang asik, malah habis buat ngurusin berkas-berkas baru. Nah, peserta didik tuh jadi ngerasa kayak kelinci percobaan. Kita sering bingung sama sistem penilaian yang berubah-ubah, yang akhirnya bikin fokus belajar kita terganggu. Lalu motif pendidikan? Secara umum motif pendidikan itu pendidikan kita jadi susah naik karena nggak stabil. Baru memulai dievaluasi, hasilnya kurikulumnya udah ganti lagi. Jadi kita kayak lari di tempat, ganti baju terus tapi nggak nyampe-nyampe tujuan. Ya mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari jawaban saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.